Gimana jadi kalau Opa selama ini ternyata cuma pura-pura susah guys, padahal aslinya dia ini kaya banget. Misalnya aja kayak di episode ibadah puasa. Ketika itu Upin Ipin minta izin kalau mereka mau ikut buka bazar Ramadan di kedainya Uncle Mutu. Dan langsung dong guys, Opah ngeluarin uang segepok untuk kasih modal ke Upin Ipin. Belum lagi Opah kan juga udah pernah pergi berangkat umroh ya. Yang nggak mungkin dong biayanya sedikit untuk ke sana. Ditambah anaknya kan dulu tentara, menantunya juga perawat. Masa sih nggak ada tunjangan dari negara guys? Nah bisa jadi Opah memanglah pura-pura susah aja. Biar apa? Ya biar dua botak ini nggak jajan terus. Gimana menurut kalian? Silahkan komen guys. Gimana jadinya kalau Opah selama ini ternyata cuman pura-pura susah guys, padahal aslinya dia ini kaya banget. Misalnya aja kayak di episode ibadah puasa. Ketika itu Upin Ipin minta izin kalau mereka mau ikut buka bazar Ramadan di kedainya Uncle Mutu. Dan langsung dong guys, Opah ngeluarin uang segepok untuk kasih modal ke Upin Ipin. Belum lagi Opah kan juga udah pernah pergi berangkat umroh ya. Yang nggak mungkin dong biayanya sedikit untuk ke sana. Ditambah anaknya kan dulu tentara, menantunya juga perawat. Masa sih nggak ada tunjangan dari negara guys? Nah bisa jadi Opah memanglah pura-pura susah aja. Biar apa? Ya biar dua botak ini nggak jajan terus. Gimana menurut kalian? Silahkan komen guys. Gimana jadinya kalau Opah selama ini ternyata cuman pura-pura susah guys, padahal aslinya dia ini kaya banget. Misalnya aja kayak di episode ibadah puasa. Ketika itu Upin Ipin minta izin kalau mereka mau ikut buka bazar Ramadan di kedainya Uncle Mutu. Dan langsung dong guys, Opah ngeluarin uang segepok untuk kasih modal ke Upin Ipin. Belum lagi Opah kan juga udah pernah pergi berangkat umroh ya. Yang nggak mungkin dong biayanya sedikit untuk ke sana. Ditambah anaknya kan dulu tentara, menantunya juga perawat. Masa sih nggak ada tunjangan dari negara guys? Nah bisa jadi Opah memanglah pura-pura susah aja. Biar apa? Ya biar dua botak ini nggak jajan terus. Gimana menurut kalian? Silahkan komen guys. Gimana jadinya kalau Opah selama... Sumpah inilah beberapa hal menarik. Gimana jadinya kalau Opah selama ini ternyata Sumpah. Take off. Take out. Put down. Pick up. Put in. Put on. Take off. Take out. Put down. Kalian Take off. Take out. Put down. Pick up. Put in. Put on. Take off. Kalian nyadar ya guys, kalau ada dua orang yang bukan penduduk asli kampung Durian Runtuh loh. Ya inilah beberapa detail perubahan di kartun. Kalian nyadar gak guys, kalau ada dua orang yang bukan penduduk asli kampung Durian Runtuh loh. Ya istilahnya pendatang atau perantau lah gitu. Nah yang pertama ada Susanti. Tahulah ya kalau Susanti ini bisa di sana karena bapaknya yang merantau untuk bekerja. Sedangkan kampung halaman aslinya itu ada di Jakarta, Indonesia guys. Selain Susanti ada lagi loh karakter lain yang juga merupakan perantau atau pendatang di kampung Durian Runtuh. Yap, dia adalah Abang Saleh. Nah, siapa nih yang ngira kalau Abang Saleh adalah penduduk asli sana? Padahal bukan guys. Di salah satu episode, ceritanya Opah dan Upin Ipin mau jahit baju ke rumahnya Abang Saleh. Tapi ternyata Abang Saleh udah pulang kampung untuk beraya sama ibu, bapak, dan adiknya. Ya, walaupun nggak tahu juga ya kampung asli Abang Saleh ini di mana guys. Nah, siapa lagi nih yang perantau di kampung Durian Runtuh? Coba deh kalian tulis di komen. Kalian nyadar
inilah beberapa detail perubahan di kartun Upin Ipin part 6. Langsung aja kita mulai dari yang pertama guys, yaitu bentuk rambutnya Devi. Nah, kalau era Majapahit dulu bentuk rambutnya masih belah tengah, mirip kayak Meme. Cuman sekarang udah diubah menjadi model yang baru yang lagi-lagi masih mirip kayak Meme guys. Nenek saya bilang, Outfit Abang Is atau Abang Badrul. Jadi kalau kita perhatikan guys, dua pemuda ganteng ini punya gaya outfit yang berbeda. Kalau Abang Badrul gayanya lebih ke non formal dengan kaos merah andalannya. Bedanya kalau di movie Abang Badrul pakai celana pendek, sedangkan di era sekarang pakai celana panjang. Ya kadang-kadang kalau pulang kampung adalah ganti outfit pakai baju koko guys. Cuman ya itu gak lepas dari warna merahnya. Nah sedangkan kalau Abang inilah dialog kecil yang bikin salvo guys, part 9. Oke, kita mulai dari episode sedia mulai. Ceritanya Cikgu Jasmine ngasih info ke Upin Ipin dan kawan-kawan kalau mereka akan ikut kejuaraan sukan antar kelas, di mana pemenangnya akan mendapatkan piala yang besar. Tapi karena itu justru terdengar dialog Jarjit yang bikin salvo nih guys. Coba deh kalian dengar. piala besar lagi. Besar mana cikgu? Besar Ehsan? Besar Ehsan? Kalau kemarin Fizi yang ngatain Ehsan besar, sekarang Jadid pula yang gantian. Nah, yang kedua ada di episode hasil tempatan guys. Saat itu Upin Ipin dan kawan-kawan sedang makan macam-macam buah di rumahnya Tok Dalang. Cuman semuanya habis dalam sekejap, sampailah terdengar dialog Fizi yang bikin salvo. Habis kau mau makan? Aduh, lagi-lagi Ehsan dijadikan tumbal sama si Fizi guys. Oke, terakhir masih di episode yang sama. Ketika itu ada adegan Mail yang bawa buah ke sekolah tapi banyak semutnya. Nah, saat momen kawan-kawannya ketakutan inilah ada dialog Jarjit yang cukup bikin ngakak guys. Coba kalian dengar. Cikgu, dia masuk dalam seluar saya! Masuk dalam seluar saya! Yap, buat yang nggak ngerti, seluar itu artinya celana guys. Jadi mudah-mudahan aja lah ya, nggak sampai ngegigit anunya Jarjit. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Inilah dialog kecil yang bikin salvo guys, part 9. 皆さんは私にカラーボールが当てるのを待っていますか？私 Kalian nyadar gak guys, kalau ada dua pemuda sehat tapi pengangguran di kampung durian runtuh. Nah, kalian nyadar gak guys, kalau ada dua pemuda sehat tapi pengangguran di kampung durian runtuh. Nah, yang pertama itu ada Abang Roy. Dari dulu sampai sekarang Abang Roy ini terlihat nggak kerja-kerja gitu. Malahan di era dulu kerjaannya bukan ngebantu masyarakat, tapi justru malah jadi sampah masyarakat guys. Kayak maling durian lah, bakar sampah ketika jerebul lah, nggak mau dharma lah, ada. Tapi anehnya ini orang kok banyak duit gitu, bisa beli barang ini itu. Ya mudah-mudahan aja itu duit halal lah ya. Nah, yang kedua ada pemuda ini. Jadi ceritanya Upin Ipin mau minta dharma ke rumah abang-abangan ini guys. Tapi dia malah bilang kayak gini dong. Kenapa? Pagi-pagi buta datang ni. Kacau je orang nak tidur. Dah petang? Bisa tidur sampai nggak tahu waktu, apalagi coba kalau bukan pengangguran. Aduh. Perlu berguru sama Abang Islah ini mereka kayaknya guys. Gimana kalau saran kalian? Coba komen. Kalian nyadar gak guys, kalau ada dua pemuda sehat tapi pengangguran di kampung durian runtuh. Nah, yang pertama itu ada Abang Roy. Dari dulu sampai sekarang Abang Roy ini terlihat nggak kerja-kerja gitu. Malahan di era dulu kerjaannya bukan ngebantu masyarakat, tapi justru malah jadi sampah masyarakat guys. Kayak maling durian lah, bakar sampah ketika jerebul lah, nggak mau dharma lah, ada. Tapi anehnya ini orang kok banyak duit gitu, bisa beli barang ini itu. Ya mudah-mudahan aja itu duit halal lah ya.
Nah, yang kedua ada pemuda ini. Jadi ceritanya Upin Ipin mau minta Dharma ke rumah abang-abangan ini guys. Tapi dia malah bilang kayak gini dong. Kenapa? Pagi-pagi buta datang ni. Kacau je orang nak tidur. Dah petang? Bisa tidur sampai nggak tahu waktu apalah. Siapa coba yang nggak tahu Cikgu Tiger guys? Orang yang badannya besar, kekar, berotot pula tuh. Tapi uniknya ia justru memilih untuk menjadi seorang guru TK. Nah, diketahui kalau Cikgu Tiger ini merupakan guru dari kelas bakti yang sempat bersaing dengan kelas aman di lomba merias taman. Cuman kayaknya gaji di sana masih belum cukup lah untuk Cikgu Tiger guys. Makanya ia terlihat beberapa kali nge-MC sebuah acara yang ada di kampung Duda Runtuh. Macam acara lomba makan durian lah, lomba maraton lah, lomba antar kelas lah, dan masih banyak lagi. Nah, selain jadi guru ataupun jadi MC di sebuah acara, Cikgu Tiger ini jago juga loh kalau urusan jadi instruktur senam guys. Ya istilahnya merangkap lah ya jadi guru penjas juga. Mana gaya dan posturnya cocok lagi. Gimana kalau menurut pandangan kalian? Coba komen guys. Siapa coba yang nggak tahu Cikgu Tiger guys? Orang yang badannya besar, kekar, berotot pula tuh. Tapi uniknya ia justru memilih untuk menjadi seorang guru TK. Nah, diketahui kalau Cikgu Tiger ini merupakan guru dari kelas bakti yang sempat bersaing dengan kelas aman di lomba merias taman. Cuman kayaknya gaji di sana masih belum cukup lah untuk Cikgu Tiger guys. Makanya ia terlihat beberapa kali nge-MC sebuah acara yang ada di kampung Duda Runtuh. Macam acara lomba makan durian lah, lomba maraton lah, lomba antar kelas lah, dan masih banyak lagi. Nah, selain jadi guru ataupun jadi MC di sebuah acara, Cikgu Tiger ini jago juga loh kalau urusan jadi instruktur senam guys. Ya istilahnya merangkap lah ya jadi guru penjas juga. Mana gaya dan posturnya cocok lagi. Gimana kalau menurut pandangan kalian? Coba komen guys. Siapa coba yang nggak tahu Cikgu Tiger? 5 little penguins sliding on the snow. One hurt his leg and said, "Oh no!" Mama called the doctor and the doctor said, Lagi-lagi adegan kecil ini bikin penonton jadi salvo guys. Part 17. Oke, kita mulai dari adegan saat Upin Ipin dan Kak Ros pergi ke bazar Ramadan. Awalnya mereka cuma mau beli kue aja, tapi Upin Ipin justru tertarik untuk beli dodol juga. Nah, yang bikin Mimin salvok tuh reaksi penjualnya yang kayak mau nangis seolah-olah bersyukur dagangannya akhirnya laku guys. Terus yang kedua masih di lokasi yang sama nih. Saat Upin Ipin dan Kak Ros mau pulang, padahal Mimin malah terfokus ke seorang wanita yang nunjuk kue pesanannya cepet banget. Bahkan penjualnya sampai panik tuh kelihatannya guys. Oke, terakhir ada di masjid ketika Upin Ipin ngajak Todalang untuk ngebuat dodol. Nah, di sini Mimin malah salvo ke Fizi yang ketawa sambil guling-guling sampai hampir kepijak sama jamaah yang lain. Pijak aja lah bang itu anak. Gimana kalau pandangan kalian? Silahkan komen guys. Lagi-lagi adegan kecil ini ada beberapa tren yang sempat viral pada masanya pernah dimasukkan ke dalam cerita Upin Ipin loh guys. Misalnya aja tren aura farming. Nah, tren ini emang sempat viral. Kamu jelas-jelas sangat menyukaiku dulu. Berani-beraninya kamu mempermalukan ngawal pukuli dia. Lagi dan lagi adegan kecil ini bikinnya nonton jadi salvo guys. Part 16. Oke, kita mulai dari kedainya Uncle Mutu. Ketika itu Abang Is sedang ngumpulin sumbangan untuk pembangunan masjid yang baru. Nah, di sini Fizi yang gak mau. Jadi kalian pernah nyadar gak kalau ada episode Upin Ipin yang konteks ceritanya itu hampir sama guys? Yap, 2 episode tersebut adalah amal jariah dari musim 11 dan juga episode pengalaman puasa dari musim ke-8. Nah, kedua episode tersebut sama-sama mengambil tema salah paham antara Upin Ipin dan Todalang. Jadi ceritanya ada momen